Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian pada 2020 sampai 2023. Dalam pra-peradilan yang diajukan oleh Firly, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menjadi termohon. Jadwal sidang perdana akan digelar pada Desember 2023. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 129-PRA-2023-PN-JKT-SEL. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menyebut telah menetapkan sidang pertama pada Senin 11 Desember 2023. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memberikan bantuan hukum untuk Firly Bahuri, sebab Firly masih aktif menjadi pegawai lembaga anti rasuah. Sampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kepaniteraan Pidana telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Firly Bahuri. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditunjuk hakim tunggal yang akan menangani perkara pra-peradilan tersebut, yaitu Ibu Imelda Herawati SMH. Dan hakim tunggal yang telah ditunjuk tersebut telah menetapkan hari sidang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember. Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firly Bahuri memasuki babak baru. Kepolisian telah meminta larangan ke luar negeri terhadap Firly Bahuri dan akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap dirinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, Insan Suwardi langsung dari Polda Metro Jaya. Insan, bagaimana update terkini terkait dengan kasus Firly Bahuri, terutama setelah ia resmi diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK? Marcel, bahwa kasus yang menjerat nama Ketua KPK, Firly Bahuri, telah memasuki babak baru setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November lalu. Setidaknya Polda Metro Jaya terbaru telah mengajukan permohonan untuk melakukan pencekalan terhadap Firly Bahuri agar tidak berpergian ke luar negeri. Surat permohonan pencekalan berpergian ke luar negeri Firly Bahuri telah diajukan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak kemarin Jumat tanggal 24 November 2023. Hal ini untuk mempermudahkan kepolisian untuk melakukan proses penyidikan terhadap Firly Bahuri setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan yang dilakukan dirinya terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setidaknya Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian sejak tanggal 22 November malam setelah kepolisian melakukan gelar perkara. Dan penetapan tersangka ini juga selaras atas aduan laporan yang telah masuk dari kepolisian sejak tanggal 12 Agustus 2023. Dan informasi terakhir bahwa kepolisian telah memeriksa setidaknya 91 saksi dan telah menggeledah rumah Firly Bahuri baik yang berada di Bekasi maupun safe house yang berada di Kertanegara. Dan terakhir, Presiden Joko Widodo telah memberhentikan jabatan Firly memberhentikan secara sementara. Kami ulangi bahwa Presiden Joko Widodo telah memberhentikan secara sementara jabatan Ketua KPK yang diemban Firly Bahuri melalui keputusan Presiden nomor 116. Dari keputusan Presiden ini, pada hari Jumat lalu menyebutkan bahwa Firly Bahuri diberhentikan secara sementara untuk melakukan proses penyidikan atas kasus hukum yang sedang dijalaninya. Dan sehingga Presiden Joko Widodo menunjuk nama Nawawi Pungalongo untuk menggantikan sementara jabatan Ketua KPK yang sebelumnya diemban oleh Firly Bahuri. Dan sehingga atas Kepres nomor 116 ini, Firly Bahuri tidak memiliki wewenang lagi atau tidak memiliki tugas secara sementara untuk melakukan pengawalan ataupun berikut campur dalam perkara yang tengah dilakukan oleh KPK. Dan sampai dengan saat ini kami masih menunggu, kami sudah mencoba menghubungi Kombes Ade Syafri Simanjuntak untuk meminta informasi terkini. Kami masih menunggu update terbaru mengenai apa yang akan dilakukan oleh kepolisian dan informasinya bahwa mulai pekan depan atau mulai Senin 27 November 2023 proses penyidikan atas nama Firly Bahuri dan juga beberapa pimpinan KPK untuk memintai keterangan akan dimulai. Marcel? Ya, Insan, yang saat ini juga didesak adalah terkait dengan penangkapan Firly Bahuri dan juga pemeriksaannya sebagai tersangka. Apakah ada update dari Polda Metro Jaya terkait dengan hal itu?
Marcel, kita juga masih menunggu bagaimana update terkini untuk waktu pasti kapan pemanggilan Firly Bahuri ke kepolisian setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun memang respon dari Firly Bahuri sebelumnya ia telah mengajukan pra peradilan yang akan rencananya dimulai pada 11 Desember 2023 untuk mulai melakukan persidangan. Untuk update dari kepolisian sendiri, informasi terakhir dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Syafri Simanjuntak menyebutkan bahwa akan melakukan pemanggilan terhadap Firly Bahuri setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Kemungkinan akan dimulai minggu depan, mulai tanggal 27 November 2023. Namun kami pihak media memang belum mendapatkan informasi pasti kapan waktu pasti Firly Bahuri akan dijadwalkan untuk melakukan pemanggilan. Namun informasinya tidak hanya nama Firly Bahuri yang akan dipanggil oleh kepolisian, namun pimpinan KPK yang lain akan juga dipanggil oleh kepolisian untuk diminta keterangan. Beberapa nama pimpinan KPK seperti Alexander Marwata, Nurul Gufron, lalu juga Johanis Tanak, serta Nawami Pongalongo sendiri juga akan dipanggil oleh kepolisian untuk diminta keterangan atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dan secara terpisah sebelumnya Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebutkan bahwa dirinya akan bersikap kooperatif dan siap untuk melakukan ataupun memenuhi pemanggilan terhadap Firly Bahuri. Jika kita melihat dari kasus yang menjerat Firly Bahuri saat ini atas dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly dikenakan beberapa pasal, yakni Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa Firly diduga melanggar pasal 12E dan pasal 12B, pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 65 KUHP. Dengan ancaman Firly diancam penjara seumur hidup. Namun berdasarkan pasal 21 KUHP, jika kita melihat bahwa penahanan tersangka harus melibatkan syarat baik secara subjektif maupun objektif. Syarat subjektif ini akan melihat adanya kekhawatiran dari tindak aparat apakah Firly akan bersikap kooperatif selama pemeriksaan ataupun proses peradilan yang tengah ia jalani. Demikian Marcel, kembali ke Anda ke studio. Ya baik, sebelumnya ketika belum jadi tersangka Firly kan mangkir, kita nantikan apakah di hari Senin lusa Firly akan datang menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka. Terima kasih Insan atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.